Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Rio? Alhamdulillah baik. Oke, kita ngobrol sebentar sebelum supervisi akademik Pak Rio ya. Oke, apa persiapannya Pak Rio? Saya udah nyiapin materi PowerPoint sama nanti kira-kira si anak ini produknya mau buat apa gitu. Jadi kita buat yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Oh, hari ini kita mau belajar apa, Pak Rio? Tentang surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi dan surat dinas. Nah, apa yang kira-kira perlu saya perhatikan dari nanti pembelajaran yang Pak Aryo berikan kepada anak-anak? Mungkin dari segi komunikasi antar kelompok, kemudian kerjasama antar kelompok, dan juga ketika mereka tampil itu keberanian mereka untuk berbicara di depan umum dan juga daya tangkap mereka atas materi yang akan dipelajari. Oke, berarti cara mereka berdiskusi, berelasi antar temannya ya, Pak Aryo ya. Oke, baik. Terus strategi apa yang Pak Aryo berikan kepada anak-anak atau yang Pak Aryo persiapkan dalam memberikan materi ini? Jadi nanti niatnya mau pakai PBL ya, Problem Based Learning. Jadi nanti niatnya saya akan menyuruh mereka untuk mencari sebuah materi tentang surat, baik itu pribadi dan surat dinas. Nantinya mereka akan memilih cara metode untuk menyampaikan apa yang mereka dapatkan. Jadi ada yang memakai vlog, ada yang memakai PowerPoint, infografis dan lain sebagainya seperti itu. Oke, berarti strateginya Pak Aryo itu menggunakan problem based learning, tapi nanti di endingnya produknya yang berbeda tiap kelompok ya, Pak Aryo ya. Oke, baik. Kira-kira indikator pencapaiannya tuh apa aja? Jadi anak itu berhasil sampai di mana itu, apa yang Pak Aryo lihat? Indikator keberhasilan tentu saja mereka mengetahui yang pertama jelas perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Kemudian mereka dapat menulis surat pribadi dan surat dinas. Serta mereka dapat mengetahui perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalamnya dan juga dapat bekerja sama secara berkelompok. Oke, berarti semuanya sudah disiapkan ya sama Pak Aryo ya. Oke, baik. Insya Allah kita lakukan hari ini ya Pak Aryo ya. Tepatnya tanggal? Hari ini tanggal 4 Mei 2023 ya. Di kelas berapa Pak Aryo? Di kelas 7A. Oke, nanti setelah observasi saya akan wawancara lagi ya Pak Aryo ya. Oke, terima kasih banyak Pak Aryo. Semoga lancar pembelajarannya. Terima kasih Pak Aryo. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum belajar seperti biasa Ustaz Bebek pimpin doa dulu. Siap. Mari teman-teman sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absensinya dulu. 9. Bibi. Yasmin. Mira. Aurel. Bebek. Hadir Pak. Dia. Fadila. Rinsa. Gerald. Kiti. Sofia. Ardiansyah. Nabi. Asfal. Monika. Fadil. Malik.
Ustaz kirim. Ya. Nabil, Iya Pak. Naila, Sigit, Tadi Pak. Raisa, Rani, Rian, Dewi, Syafal, Bidip, ada Bidip, Sally, Sila, Tasya, Belum, Tadi Pak. Vicky, Tadi Pak. Janze, Tadi Pak. dan Sia. Berarti cuma pilih satu ya nama. Ya, hari ini kita materi bahasa Indonesia setelah kemarin libur puasa atau libur Ramadan. Oh, sudah kita libur. Nah, saat kalian masuk ke sekolah lagi meninggalkan bulan Ramadan atau meninggalkan setelah Lebaran, perasaan apa yang kalian rasakan? Apakah sedih karena Ramadan pergi, atau senang dapat THR, atau ada yang gembira karena dapat HP baru atau perangkat baru? Ada nggak yang sedih karena bulan Ramadan meninggalkan kita? Benar. Kalau yang sedang dapat THR, masih ada yang dapat THR masih ada? Wih, set dalam mimpi. Saya nggak berapa ya? Hah? Dapat berapa? Di garis bawah dikit. Kalau kamu dapat berapa? Terus siapa? Ya, sebelum kita mulai ke materi surat, ini Bapak sampaikan secara singkat dulu kan namanya surat itu ada dua, surat pribadi dan surat dinas. Nah kalau surat pribadi itu biasanya untuk mengekspresikan diri atau mengungkapkan isi perasaan. Nah tapi sebelum itu coba kalian nanti tuliskan dulu perasaan kalian setelah selesai libur Ramadan, perasaan kalian setelah meninggalkan suasana Ramadan dan suasana Lebaran serta mendapatkan THR. Kalian lebih sedih karena Ramadan meninggalkan kita atau lebih senang karena dapat THR-nya gede? Ya, coba kalian tuliskan dulu di buku latihan kalian sebentar. Tuliskan perasaan kalian ketika selesai libur Lebaran dan masuk kembali bertemu dengan teman-teman kalian. Kalau netral gimana Pak? Netral biasa Pak? Netral, terang. Singkat aja. Saya senang saat selesai libur Lebaran karena saya mendapatkan THR yang banyak dan juga bertemu dengan teman-teman saya di sekolah lagi, seperti itu. Atau saya sedih karena bulan Ramadan meninggalkan kita. Semoga saya dapat bertemu lagi dengannya di Ramadan selanjutnya. Tuliskan aja perasaan kalian setelah melewati masa-masa Ramadan dan libur Lebaran dalam satu atau dua kalimat aja. Kamu bagaimana? Kenapa sedih? Mungkin juga ada beberapa hal yang sedih ya yang melewati Lebaran tahun ini tanpa orang-orang yang disayangi gitu ya. Gak apa-apa, itu nanti tulisin aja dalam satu atau dua kalimat. Saya sedih karena Ramadan kali ini saya putus dari ini. Saya sedih karena Lebaran hari ini THR saya disimpan oleh orang tua saya menjadi investasi bodong. Kita saya dalam satu atau dua kalimat aja.
Terus setelah itu nanti akan digabung dengan tugas di Dan coba Radit, apa yang kamu rasain? Sedihnya kenapa? Dan apa? Kamu udah menikah, jadi pada tahun ini nggak ada. Kalau tahun lalu masih ada. Nggak ada juga. Ada perasaan senangnya? Nggak ada. Karena MU degradasi kita. Bebek. Apa yang kamu rasain? Saya sedang meninggalkan bulan Ramadan karena bulan Ramadan bulan yang berkah. Mulai berberkah. Selama Ramadan kotaknya buka betul? Hari terakhir tutup. Betul. Bukan. Tapi pas buka ditutup tirainya kan? Hah? Pas buka tirainya itu. Kamu pulang sekolah nggak langsung gitu kan? Saat di situ, hari orang tua. Agak dong. Hari ini. Nah itu tadi nanti ungkapan ekspresi kalian tentang meninggalkan bulan Ramadan, tapi juga akan tetap dikumpulkan digabung dengan materi kita pada hari ini. Nah kita hari ini akan belajar tentang tujuan tentang materi membuat surat. Tujuannya apa? Meskipun pada saat ini mungkin kalian sudah tidak menggunakan surat lagi karena sudah ada WA, sudah ada DM, sudah ada chat dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kalian mengetahui apa itu surat, baik itu surat pribadi maupun surat dinas, bagaimana bentuknya dan tujuan dibuat surat itu untuk apa. Sebelumnya ada yang sudah pernah tahu atau sudah pernah dapat surat, baik itu surat pribadi atau surat dinas? Belum pernah. Kalau surat pribadi? Oh. Kalau surat dinas? Gimana? Saat kalian kemarin libur Ramadan, kalian tahunya dari mana? Dari WA? Dari WA foto? Itu isinya tentang? Ya, informasi tentang pengumuman libur kalian kemarin itu salah satu contoh surat dinas. Sedangkan kalau surat pribadi itu lebih kepada kayak kalian DM atau chat teman-teman kalian. Jadi perbedaan mendasar yang pertama, kalau surat pribadi itu biasanya kalian telah saling mengenal sebelumnya secara personal. Jadi dikirimkan secara pribadi, misalnya antara Beng-Beng dengan si Stefan. Karena dikirim antara pribadi, jadi meskipun si Beng-Beng mau pakai bahasa Jawa
Beng-beng mau pakai bahasa gay, beng-beng mau pakai bahasa alay yang hanya mereka berdua mengerti, itu diperbolehkan. Karena apa? Karena surat ini hanya dibaca untuk mereka berdua. Sedangkan kalau surat ini sifatnya seperti yang surat dari sekolah untuk kalian, lebih kepada memberikan informasi, memberikan pemberitahuan, dan dari lembaga resmi. Jadi kalau surat resmi itu harus menggunakan bahasa yang ya. Perbedaan mendasar di situ. Kita ambil contoh dari surat pribadi dahulu. Selamat malam, Bapak Ibu yang ada di kelas 8B. Panggilan para Bilkis, silakan datang ke ruang guru ya. Terima kasih. Bilkis 8B. Jadi dari segi suratnya, yang pertama surat pribadi. Karena dia sifatnya personal, jadi ada umumnya digunakan untuk saling bersilaturahmi atau bertukar pikiran. Kayak misalnya ketika nanti si Beng-Beng lulus SMP, dia pindah kuliah di Bovendigul. SMA di Bovendigul, tahu Bovendigul atau yang si Beng-Beng kuliah di Merauke. Numpang. Sedangkan si Pindit nanti selepas SMP dan SMA kuliah di Bandung. Nah, Beng-Beng di sana dia nggak ada sinyal. Jadi mereka berdua karena sudah sahabatan dari SMP, nanti Beng-Beng bilang ke Pindit, Dit, nanti saya kuliah jadi di sana nggak ada sinyal nih, jadi kita salah komunikasi tidak bisa pakai HP. Boleh nggak? Saya minta alamat kamu untuk kita sarana berkomunikasi. Nah, ketika Beng-Beng sudah sampai di sana dan Pindit di Bandung, meskipun tidak ada sinyal atau tidak ada jaringan internet, Beng-Beng masih tetap bisa berkomunikasi dengan Pindit memanfaatkan surat pribadi. Karena kalau surat pribadi ini biasanya hanya menggunakan biaya perangko. Kalian menulis surat, masukkan ke dalam amplop, lalu tempel perangko, serahkan ke kantor pos. Itu kalau untuk berkomunikasi. Sedangkan ada lagi ketika Ulul. Yang pelajaran kedua. Ulul selepas SMP sekarang dia sudah bekerja. Dia mendapat kabar bahwa 9 sudah menjadi pengusaha yang sukses. Misalnya Ulul menulis surat pada 9. Di dalam surat itu ada salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 9, apa kabarmu di sana? Aku dengar kamu sudah menjadi pengusaha yang sukses. Semoga kamu selalu diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilang, kamu tahu kan kita dulu saat SMP berteman sangat dekat. Pada saat SMP, ketika kamu kesusahan, aku selalu ada untuk membantumu. Pada saat ini, sepertinya aku yang sedang kesulitan. Sudah berapa hari ini aku dikejar oleh debt collector. Bisa tidak kamu membantuku mengirimkan sedikit bantuan saja sebesar 200 juta? Sedikit paling sedikit. Semoga
kamu bisa membantuku dan persahabatan kita akan lanjut seperti sedia kala. Demi persahabatan kita, salam sayang Ulul. Nah kalau itu contoh untuk meminta bantuan. Jadi kalau surat pribadi itu biasanya komunikasi antar orang, baik itu untuk sarana komunikasi, untuk bertukar pikiran, atau untuk menyampaikan ide, maupun untuk meminta bantuan. Sedangkan kalau yang surat dinas ini sifatnya lebih ke pemberitahuan atau informasi. Dari struktur tentu ada perbedaan. Kalau dari surat pribadi ini ada pembuka, kemudian ada nama pengirim, namanya dituju dulu, kemudian ada isi surat, ada penutup, dan yang terakhir nama pengirim. Sedangkan kalau surat dinas, yang pertama itu pasti ada kop surat atau kepala surat. Ketika kalian kemarin mendapatkan surat pemberitahuan libur, di atasnya kan ada nama SMP 69 Jakarta, di kirinya ada logo sekolah, ada alamat, dan ada garis pembatas. Nah itu namanya kop surat. Tujuannya untuk memberitahu surat itu dikeluarkan oleh siapa. Lalu ada nomor surat, kemudian ada lampiran, ada perihal, baru masuk ke bagian isi dan penutup. Untuk bagian strukturnya kita akan membahas di pertemuan yang selanjutnya. Untuk sekarang kita membahas materi umum tentang surat dulu, tapi sebelumnya Bapak akan membagi kita menjadi 4 kelompok. Yang nggak masuk 1 berarti ada 34, dikurang 2, 33. Sisanya 33, berarti ada 30. Oh ya, ada 32. Berarti satu kelompok 8 orang. Dibaginya dari absen atau dari tempat duduk? Tempat duduk. Coba kalau dari absen ya. Kelompok 1 ada 9, Bibi, Almira, 9 Habibi, Almira, Aurel, Beng, Diam, Fadila, dan Pinca. Kelompok 1. Untuk yang kelompok 2 berarti Gerald, Kipti, Lutfia, Ardi, Aspal, Monica, Fadil, dan Malik. Kelompok 3 ada Philip. Oh ya, kelompok 3 ada Nabil, Naira, Sigit, kemudian Raisa, Raisa, Riam, Riri, Salva, dan Sherly. Kemudian kelompok 4 berarti sisanya ada Silam, Stefan, Tasya, Ulul, Vicky, Yanze, dan Zaskia. Nah,
Tugas kelompoknya nanti masing-masing kelompok coba kalian cari informasi mengenai materi tentang surat, baik itu surat pribadi dan surat dinas. Ya, baik itu apa namanya, ciri-cirinya, perbedaannya, unsuran itu dan lain sebagainya. Nah, setelah ketemu, nanti kita akan coba presentasikan, tapi setiap kelompok beda-beda. Presentasinya ada yang menggunakan membuat PowerPoint, ada yang membuat vlog, ada yang membuat infografis, dan membuat makalah. Jadi untuk yang pertama membuat PowerPoint. Nah, berarti misalkan kelompok satu membuat PowerPoint. Setelah mereka mencari informasi, boleh itu di internet atau di buku, dicatat poin-poin pentingnya tentang apa itu surat, kemudian dipindahkan ke dalam media PowerPoint. Jadi nanti PowerPoint itu akan dipresentasikan. Kemudian yang kedua, vlog. Kalau vlog berarti dibacakannya seperti kemarin kalian membacakan sebuah berita. Jadi ada yang merekam, ada yang mencari informasi, dan ada yang tampil di depan kamera. Ibaratnya kalian seperti menerangkan materi surat itu ke dalam sebuah video. Surat adalah bla 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 dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, membuat infografis. Infografis itu seperti yang kemarin kita membuat proyek tentang apa namanya, kesenian Betawi. Ada surat pribadi, surat dinas, gambar bawah. Surat pribadi itu apa aja ciri-cirinya, surat dinas apa aja ciri-cirinya. Dan yang keempat, tentang membuat makalah. Kalau makalah itu berarti berupa tulisan semua petikan. Nah, untuk pemilihan bentuknya mau diundi atau ditunjuk aja? Undi. Gambreng, yang perwakilan dari kelompok satu mana? Kelompok satu ada 9, Amri, nah, kelompok satu. Ini maju. Kelompok dua. Kelompok tiga. Memang waktunya. Kelompok empat. Lulus. Gambreng, yang menang boleh pilih dua. Wanita. Ada ini poin, flag. Itu satunya bawahnya tuh. Oh, poin itu. Ini. Berarti kelompok tiga membuat mau mencari informasi, kemudian kita
sekalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Silakan duduk. Bilang dulu atas bawah. Tapi ini buat sampai full gitu. Emang harus di print? Mau di Enggak. Terus di mana? Ya kan. Di pribadi yang pertama. nanti pas mereka udah Assalamualaikum boleh nggak berdua? Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang surat pribadi dan surat dinas. Perkenalkan, nama saya Gila Haliogowo. Kemudian surat pribadi adalah satu di antara jenis surat yang berisi keperluan pribadi. Saya masing-masing penulis. Hal itu dikarenakan surat pribadi lebih bersifat personal. Kendati demikian, dalam menulis surat pribadi tetap harus memperhatikan etika penggunaan bahasa yang sopan. Penggunaan tapi karena kita suasana kondisi kelasnya lagi post-study distrik ya, jadi tidak bisa pakai PowerPoint. Jadi kemungkinan hari ini kita mengumpulkan tugas ini nanti mengirim di classroom. Kemudian untuk presentasinya kita lakukan di minggu berikutnya, di kelompok berikutnya. Ya. Jadi kita hari ini tadi udah mencari materi tentang surat. Jadi yang penting perbedaan yang pertama itu yang dasarnya kalau surat pribadi itu pasti penggunaannya untuk diri kita pribadi. Tujuannya yang pertama tadi bisa untuk sarana komunikasi, bisa untuk sarana meminta bantuan, bisa juga untuk menceritakan pengalaman. Karena menggunakan pendapat pribadi, jadi diperbolehkan menggunakan bahasa sehari-hari atau yang tidak resmi. Sedangkan kalau untuk surat resmi, karena dia sifatnya informasi, kemudian memberikan pemberitahuan dan dikeluarkan oleh lembaga, biasanya dia lebih ketat aturannya. Jadi dari segi bahasa menggunakan bahasa yang baku. Kemudian ada identitas pengirim surat dari bab surat dan lain sebagainya. Jadi di pertemuan berikutnya selain kita nanti akan presentasi, kita juga akan coba untuk membuat surat pribadi dulu masing-masing. Ditujukannya untuk siapa dan tujuannya bagaimana kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini ada yang menanyakan lagi?
Dadah. Karena waktunya juga sudah mau habis, kita akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Pak Aryo, sehat Pak Aryo? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Oke, ini perkenalkan ya Pak Aryo, beliau Ibu Resmi. Ibu Resmi itu adalah PP saya penggerak di angkatan 7. Jadi Ibu, beliau Pak Aryo guru bahasa Indonesia yang mengajar di SMP Negeri 69 Jakarta. Kebetulan kemarin Aziza observasi menggunakan pembelajaran diferensiasi dan ada KSE-nya. Jadi sebelum kita mulai refleksi ini aja beberapa pertanyaan dulu yang harus Pak Aryo jawab ya Ibu ya. Boleh silakan. Oke, Pak Aryo kan kemarin sudah praktek nih pembelajaran diferensiasi. Gimana rasanya? Rasanya itu unik sih. Jadi ada banyak tanggapan dari anak, terutama karena pembagian tugas-tugas yang berbeda. Jadi kayak ada yang tertarik melakukan tugas ini, ada yang tertarik oh bentuknya seperti ini. Jadi dari beragam macam bentuk itu siswa jadi lebih menarik, jadi tertantang seperti itu. Berarti kemarin itu kan Pak Aryo ngasih produk ya ke anak-anak, berbeda produk. Jadi memang anak-anak lebih excited ya Pak Aryo ya, alhamdulillah ya. Nah, indikator pencapaiannya kelihatannya saat apa Pak Aryo waktu kemarin pembelajaran? Indikator ketercapaian itu saat mereka diskusi kelompok. Jadi di situ terlihat anak yang aktif itu yang mana, kemudian kalau misalkan ada yang kurang aktif, biasanya itu saya dekati dulu, saya tanya, ini dia nggak dapat tugas nih, dia nggak dapat bagian nih, suruh aja dia apa ditulis kayak atau dia pakai, jadi seperti itu. Jadi ibaratnya dalam diskusi kelompok itu kita bisa melihat kalau misalnya ada yang anak yang memang kurang aktif atau sifatnya pendiam, kita dorong temannya yang aktif untuk lebih melibatkan siswa tersebut. Berarti pembelajaran diferensiasi itu malah memotivasi anak-anak ya untuk ikut partisipasi atau ikut aktif ke pembelajaran ya Pak Aryo ya. Sebenarnya ini bagusnya ya Pak Aryo ya. Nah, kemarin itu saya juga sempat mengobservasi Pak Aryo kan ya untuk mengamati anak-anak cara berdiskusinya gimana. Jadi saya harus sampaikan juga ya Pak Aryo ya sedikit jalannya pembelajaran yang sudah Pak Aryo praktekkan kemarin. Nah, alhamdulillah Pak Aryo sudah baik melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Memang untuk KSE-nya ya Pak Aryo ya, kemarin coba deh direview lagi. Untuk KSE-nya Pak Aryo ingat-ingat kemarin itu Pak Aryo menyampaikan apa? Kemarin karena kebetulan kita juga baru masuk setelah lebaran itu kan ya, saya sempat memutar ke belakang kira-kira setelah liburan ini perasaan anak-anak itu bagaimana, kemudian dari pengalaman mereka berpuasa, apakah usai sebulan full, terus juga kebetulan di ketua kelasnya juga ada yang membuka warteg, sempat ada apa namanya ibaratnya sekedar intermezzo atau lucu-lucuan warteg kamu gimana, benarnya seperti itu. Oh iya, berarti Pak Aryo sudah melakukan KSE walaupun belum kelihatan tajam ya Pak Aryo. Jadi Pak Aryo kemarin itu sudah melakukan bagaimana perasaannya Ramadan sudah meninggalkan kita nih, kita sudah Idul Fitri, apa rasanya? Iya benar Pak Aryo menanyakan perasaan kepada anak-anak sambil sedikit menyapa anak-anak gitu. Nah Pak Aryo, untuk kompetensi sosial emosional di pembelajaran diferensiasi ini bisa Pak Aryo terapkan itu lebih tajam. Misalnya membiarkan anak-anak nih sebelum mulai belajar misalnya, anak-anak mengekspresikan aja hari ini tuh dia merasakan apa kepada temannya, saling bertatap-tatapan temannya, ayo nak sebelum kita mulai belajar tuangkan perasaan kamu saat ini lagi merasakan apa. Jadi Pak Aryo tuh bisa melihat bahwa oh anak ini nih sebelum mulai belajar tuh sudah siap menerima pembelajaran karena perasaannya sudah dituangkan sebelum pembelajaran, yaitu pakai kompetensi sosial emosional atau pakai sistem stop Pak. Bapak pernah nggak cobain teori stop?
Jadi anak-anak diminta diam sejenak, hening, Bapak putar musik sedikit sambil kasih afirmasi positif. Itu bisa Bapak terapkan nanti next time ke depannya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini lagi. Begitu ya Pak Aryo ya, tapi so far pembelajaran yang Pak Aryo jalani sudah baik. Dan untuk pembagian kelompoknya ya Pak Aryo, karena kemarin kan akan sudah diamati bagaimana jalannya berdiskusi anak-anak. Nah kemarin itu saya melihat bahwa ternyata Pak Aryo membaginya itu kelompoknya besar ya, kelompoknya besar gitu. Memang kalau di kelompok besar itu kendalanya adalah beberapa anak ada yang kerja, beberapa anak ada yang ke distrek. Jadi mau nggak mau kemarin Pak Aryo keliling ya untuk memastikan bahwa ayo nak ikut berpartisipasi. Jadi alhamdulillah untuk pembelajaran diferensiasi yang Pak Aryo laksanakan sudah baik. Nah untuk kedepannya nih Pak Aryo, kompetensi apa lagi sih yang akan Pak Aryo tambah atau yang ingin diamati gitu? Nah, untuk kedepannya ingin saya amati itu saja karena ingin diferensiasi, jadi variasi, baik itu variasi dari mengerjakan soal, baik itu begitu juga dari variasi penyampaian materi, dan juga dari variasi bentuk portofolio atau produk dari siswa. Kalau kemarin kan cuma 4 tuh, jadi saya ingin coba kedepannya nih, kira-kira siswa mau bikin apa lagi nih gitu. Dan kalaupun kita temanya diferensiasi, ibaratnya memberikan keleluasan kepada murid, tapi tetap kita harus ibaratnya memberikan pilihan-pilihan kepada mereka. Jadi jangan sampai kita memberikan kebebasan tanpa adanya batasan, takutnya nanti malah bablas dirinya, jadi seperti itu. Oh baik Pak Aryo, berarti Pak Aryo tuh ingin menambah ini ya, karena diferensiasi itu kan ada 3 ya Pak Aryo ya, yang kita ketahui bersama, ada diferensiasi konten, diferensiasi produk, sama diferensiasi proses. Mungkin Pak Aryo akan lebih tertarik di proses nih ya, karena Pak Aryo akan mengembangkan prosesnya ke anak-anak ya, jadi banyak variasi media belajarnya, terus kontennya juga diperbanyak, begitu ya Pak Aryo ya. Keren banget nih. Nah insya Allah nih kapan nih mau diterapinnya nih Pak Aryo? Karena hari ini sudah mulai class meeting ya, sudah mulai asesmen, mungkin setelah pembelajaran baru nanti. Oh iya, pembelajaran baru ya. Insya Allah. Jadi ada yang mau ditambahin Bu Resmi mungkin? Kalau dari saya sekian untuk observasi dari Pak Aryo. Apakah ada tambahan dari Ibu Resmi untuk menambah hasanah Pak Aryo nih tentang KSE dan diferensiasi? Saya kira sih udah cukup ya Pak Aryo ya, sudah bagus. Tinggal nanti pemakaian asesmen untuk membuat siswa yang berbeda itu seperti apa. Dan asesmen ini bisa diambil dari guru BK Pak. Boleh diambil misalnya gaya belajar gitu ya, karena ada yang kinestetik, kemudian ada audio, ada visual gitu kan, itu kan berbeda juga nanti kontennya ya kan, kemudian cara penagihannya juga ada, produknya itu juga berbeda, jadi Bapak bisa menggunakan itu ya. Jadi langsung untuk membedakan anak seperti apa sih selain minat gitu ya, gaya belajar kinestetik berarti dia mungkin pakai drama gitu ya, drama dan sebagainya, kemudian kalau yang audio berarti membuat apa ya, rekaman gitu, apa gitu, atau broadcast. Kalau visual ya bikin presentasi atau bikin animasi lah, apalah gitu, itu seru sekali Pak ya luar biasa. Iya keren ya Pak Aryo ya. Jadi yang digambarkan Ibu Resmi itu seantusias itu, sekeren itu pembelajaran diferensiasi kalau kita praktekin di kelas. Jadi kelas tuh hidup ya Bu ya, kelas tuh hidup, jadi nggak monoton gitu ya kan, kadang isinya cuma ceramah doang kan agak monoton. Jadi kalau pakai diferensiasi itu jauh lebih menarik. Diskusinya pun sesuai dengan minat mereka. Kitanya juga energinya ya Bu, energinya tuh nggak terlalu habis terbuang untuk di kita doang gitu ya. Karena udah respon semuanya. Dan mencegah secara langsung plagiarisme juga. Iya, benar. Misalnya si anak ini mengerjakan proyek ini, dia mau nanya ke sebelah, ternyata Gak bisa beda. Jadi lebih daya cipta anak itu lebih tinggi. Iya. Keren ya Bu ya. Apalagi bahasa Indonesia keren banget. Keren banget ya Bu ya. Jadi
nambah juga literasinya ya nggak sih Bu, bisa hidup Iya, nggak sih betul. literasinya nambah terus, wah keren Pak. Betul. Jadi insya Allah kita tunggu ya Bu gebrakannya Pak Aryo gitu untuk di share juga Iya. ke teman-teman yang lain ya gimana kerennya. Apalagi CGP angkatan 8 ya. Iya, Siap luar biasa. udah siap nih insya Luar Allah biasa, ya. Makin banyak ilmunya, makin bisa di-share ke teman-teman. Kerennya berdiferensiasi sama penerapan kompetensi sosial emosional. Wah, Itu sebenarnya gampang banget loh Pak. Pertama Iya. kali misalnya begitu datang, oke kalian boleh menuangkan perasaan kalian pakai apa itu yang kayak semacam Padlet atau apa gitu ya. Padlet. Cicit gitu langsung itu di layar semuanya kasih akan icon muncul. ya Bu. Perasaan dia seperti apa, hari ini seperti apa, supaya yang mungkin berangkat itu lagi tantrum atau gimana itu semua clear gitu, siap untuk Sudah belajar. diluapin gitu ya. Sudah diluapkan dengan dia ngechat terus baca kan, temennya juga baca, bapak juga bisa baca. Misalnya ada yang masih sedih, siapa masih sedih nih, gimana perasaan kamu, masih sedih atau enggak gitu kan. Pasti karena diketahui oleh teman-temannya, diperhatikan Iya. teman-temannya, pasti akan diangkat happy. Semuanya dapat kebutuhan Dapat. belajar. Betul. Ya simpel aja, misalnya siapa yang tadi belum menyapa teman, boleh sekarang menyapa teman. Say hello di kelas nih. Say hello. Pagi ini. Itu kan mereka berarti sudah siap gitu loh. Enggak ada yang badannya di kelas tapi pikirannya masih di mana gitu. Tapi kan disapa sama teman mau nggak mau kan dia harus respon gitu kan. Ya, paling 5 menit, tinggal 5 menit oke gitu kan, baru mulai belajar gitu. Banyak juga variasinya ya, nanti bisa Betul. dipelajari lagi ya. Bisa Bu, karena Pak Aryo juga keren IT-nya Bu apalagi. Memang hal baru sih yang KSE itu memang Ah, KSE juga. KSE ya. Gimana sebelumnya kita ketahui dulu kondisi Iya, emosional. Iya, iya betul. betul, itu yang harus disiapkan gitu. Kondisi emosional itu kan akan membawa, karena kan yang kita kelola pemikiran dan itu manusia semua, anak-anak kita gitu kan. Jadi ya perasaannya juga harus kita pedulikan, kesiapan perasaan itu kita pedulikan juga. Luar biasa kan? Komplit. Terima kasih banyak Pak Aryo. Insya Allah kita tunggu nextnya berbagi ilmunya juga ya Pak Aryo ya. Ya, amin, Terima insya kasih Allah. banyak Pak Aryo, sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Salam Pak Aryo di off.